Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Hermin Siburian. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita menyapa Tuhan Yesus dengan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Bapa, Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha besar Engkau Bapa, karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang baru, serta kesehatan yang baru. Semua itu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau menyapa Engkau melalui firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berfirman di dalam kehidupan kami, agar Tuhan Yesus, kami boleh merasakan begitu besar kasih-Mu pada kami, dan kami boleh menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, begitu juga dengan hamba-Mu yang akan membawakan isi hati-Mu ya Bapa. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajari dan membimbing kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas 12 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang perjalanan hidup kita saat ini dan ke depannya, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentulah hidup kita tidak selamanya aman-aman saja, seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita bayangkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa yang merugikan kita. Tetapi pasang surut yang terjadi di dalam kehidupan kita akan kita hadapi, akan kita lalui, walaupun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang kita rasakan pada saat-saat masa sulit yang kita alami saat-saat ini, dengan terjadinya virus COVID-19 melanda kehidupan kita. Demikian juga seluruh dunia merasakan begitu berdampaknya COVID-19 ini di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun kelompok maupun bernegara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentulah kita umat manusia tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang mengetahui hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ke depannya. Hidup kita yang akan datang, kita tidak tahu. Secara pribadi kita pasti merasakan semuanya abu-abu. Tapi Allah telah mengetahui dalam kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Dalam situasi seperti ini, saudaraku yang terkasih, nats firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga dan waspada di dalam kehidupan kita. Kalimat pinggang yang terikat dalam nats ini mengandung arti berjaga-jaga dan tentang penguasaan diri. Sedangkan pelita menggambarkan jiwa. Jadi hal ini saudaraku dapat kita simpulkan
bahwa pengharapan dan kasih yang membuat jiwa kita terus hidup di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jiwa kita terus hidup di dalam Tuhan, saudaraku? Untuk mengetahui hal ini, yang pasti kita harus mempunyai hubungan yang intim atau hubungan yang karib dengan Tuhan melalui doa-doa syafaat kita. Dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba yang setia, kita harus memiliki sikap, kita harus memiliki semangat, kita harus waspada terhadap diri dalam menanti kapan Yesus Kristus datang dalam kemuliaannya. Memang saudaraku, masa menanti, masa menunggu adalah masa yang sangat menjemukan. Apalagi yang kita nanti-nantikan itu tidak kunjung datang, tidak kunjung tiba. Sehingga membuat kita sendiri terasa jenuh di dalam penantian ini. Tetapi saudaraku, di dalam hal penantian terhadap Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Tuhan berharap kita selalu berjaga-jaga dan tetap semangat di dalam melayani. Seperti seseorang yang sedang menunggu tuannya kembali dari pesta kawin. Maka ketika ia datang dan mengetuk pintu, kita dapat dengan segera membuka pintu baginya. Dalam Lukas 12 ayat 38 berbunyi, "Dan apabila ia datang dan pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka." Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun tugas, apapun panggilan kita, mari saudaraku, kita kerjakan dengan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang kita muliakan. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari saudaraku, kita menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan yang kita junjung, yang menjadi dan memberikan anugerah kehidupan yang kekal bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allahku, maha besar Engkau ya Tuhanku, maha besar Engkau ya Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah bagi kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami lebih setia dan waspada di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini Bapa. Dan kami setia menunggu dan menanti kedatangan-Mu Tuhan kelak ke muka bumi ini untuk mengangkat kami dan menjemput kami orang-orang kepercayaan-Mu ya Bapa untuk masuk ke dalam surga-Mu yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, perlengkapilah kami, terlebih di dalam pelayanan kami. Ajari kami untuk lebih setia Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh melayani-Mu dengan apa adanya kami, sehingga Tuhan hanya nama-Mu yang dipermuliakan, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Kuasai kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, terlebih hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau yang memperlengkapi, biarlah nama-Mu Tuhan Yesus yang boleh dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan, yang boleh menyatakan Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pemerintahan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai dan membimbing kami, umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Tuhan,
Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.